Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja. Saya di sini ingin menjelaskan tentang apa itu annealing dan perlakuan panas. Pengertian annealing dan perlakuan panas. Pengerasan dan perlakuan panas adalah proses penting dalam industri manufaktur untuk memperbaiki sifat-sifat material seperti kekuatan, kekerasan, ketangguhan, dan daya tahan. Memahami dasar-dasar proses ini sangat penting untuk merancang dan mengoptimalkan produk yang lebih baik. Lanjut, apa itu pengerasan atau annealing? Pengerasan atau annealing adalah proses pemanasan dan pendinginan yang terkontrol pada logam atau paduan untuk memodifikasi sifat fisik dan mekaniknya. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan keuletan, mengurangi tegangan, dan meningkatkan keseragaman struktur mikro dan memperbaiki sifat-sifat lainnya. Lanjut, tujuan pengerasan atau annealing. Tujuan pengerasan dan annealing tersendiri itu ada 3. Yang pertama, memodifikasi sifat fisik. Proses pengerasan atau annealing memungkinkan modifikasi sifat-sifat material seperti kekuatan, kekerasan, dan keuletan sesuai kebutuhan aplikasi. Menghilangkan tegangan internal. Pengerasan atau annealing dapat menghilangkan tegangan internal yang terbentuk akibat proses manufaktur sebelumnya, mencegah distorsi dan keretakan. Yang ketiga, menyeragamkan struktur mikro. Pemanasan dan pendinginan terkontrol pada proses pengerasan atau annealing dapat menyeragamkan struktur mikro material, meningkatkan homogenitas. Lanjut, ada jenis-jenis pengerasan annealing. Jenis-jenis annealing terdiri ada 4 jenis. Yang pertama, pengerasan normalisasi. Apa sih pengerasan normalisasi itu? Proses pemanasan bahan hingga suhu di atas suhu kritis, lalu didinginkan secara lambat di udara untuk mendapatkan struktur yang seragam dan sifat mekanis yang optimum. Yang kedua, pengerasan rekristalisasi. Apa itu pengerasan rekristalisasi? Pengerasan rekristalisasi adalah proses pemanasan bahan yang telah mengalami deformasi plastis pada suhu relatif rendah untuk memperbaiki sifat-sifat mekanis dan menghilangkan tegangan sisa. Yang ketiga, pengerasan furnace. Proses pemanasan bahan hingga suhu tinggi di dalam tungku pemanas, lalu didinginkan secara terkontrol untuk meningkatkan keuletan, mengurangi tegangan, dan menyeragamkan struktur mikro. Yang keempat atau yang terakhir, ada pengerasan spheroidizing. Apa itu pengerasan spheroidizing? Pengerasan spheroidizing adalah proses pemanasan bahan pada suhu di bawah A1 atau suhu kritis untuk mengubah struktur perlit menjadi spheroid cemented, sehingga meningkatkan keuletan dan kemudahan permesinan.
Lanjut, tahapan proses pengerasan annealing tersendiri ada 3. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan material hingga suhu yang sesuai, biasanya di atas suhu rekriatalisasi. Yang kedua ada penahanan suhu. Penahanan suhu adalah menjaga suhu material pada level yang diinginkan selama waktu tertentu. Yang ketiga, pendinginan terkontrol. Pendinginan terkontrol adalah untuk mendinginkan material dengan kecepatan yang diatur, biasanya di dalam tungku atau media pendingin. Tahapan proses pengerasan atau annealing meliputi pemanasan material hingga suhu yang tepat, dipertahankan pada suhu tersebut selama waktu yang dibutuhkan, lalu didinginkan secara terkontrol. Setiap tahap harus dilakukan dengan hati-hati untuk mendapatkan sifat material yang diinginkan. Oke, lanjut. Faktor-faktor yang memengaruhi pengerasan atau annealing. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengerasan atau annealing terdapat 4 faktor. Yang pertama, suhu pemanasan. Suhu pemanasan yang tepat sangat menentukan hasil proses. Pengerasan atau annealing, suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat merusak struktur material. Yang kedua, waktu pemanasan. Lama waktu material dipanaskan juga memengaruhi perubahan sifat material. Waktu yang terlalu singkat atau terlalu lama dapat menghasilkan sifat yang tidak optimal. Yang ketiga ada laju pendinginan. Apa sih laju pendinginan? Laju pendinginan adalah kecepatan pendinginan yang terkontrol setelah pemanasan sangat penting. Laju pendinginan yang terlalu cepat atau lambat akan menghasilkan struktur mikro yang berbeda. Yang keempat ada suasana lingkungan. Suasana lingkungan juga mempengaruhi pengerasan atau annealing. Komposisi atmosfer saat pemanasan juga mempengaruhi hasil, terutama untuk mencegah oksidasi, dekarbonisasi, atau reaksi kimia yang tidak diinginkan. Oke, lanjut. Apa itu perlakuan panas? Perlakuan panas adalah serangkaian proses pemanasan dan pendinginan yang terkontrol pada logam atau paduan untuk memodifikasi sifat-sifat materialnya, seperti kekuatan, kekerasan, ketangguhan, dan ketahanan aus.
Proses ini dilakukan untuk memperoleh sifat material yang diinginkan sesuai dengan aplikasi penggunaannya. Oke, lanjut. Tujuan perlakuan panas. Tujuan perlakuan panas terdiri dari ada empat. Yang pertama, meningkatkan kekuatan. Meningkatkan kekuatan. Perlakuan panas dapat meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan ketahanan material logam melalui pengubahan struktur kristal dan komposisinya. Yang kedua, memperbaiki ketangguhan. Proses perlakuan panas yang tepat dan meningkatkan ketangguhan material membuatnya mampu menyerap energi dan menahan deformasi tanpa patah. Yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan umur pakai. Dengan memperbaiki sifat-sifat material, perlakuan panas dapat meningkatkan umur pakai komponen dan peralatan yang terbuat dari logam. Oke, lanjut. Teknik perlakuan panas yang umum terdiri dari 4 teknik. Yang pertama, pengerasan atau hardening. Proses pemanasan bahan hingga suhu tinggi lalu didinginkan cepat untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan material. Yang kedua, tempering. Proses pemanasan material yang telah mengalami pengerasan untuk menurunkan kekerasannya, namun meningkatkan ketangguhan dan kekuatan. Yang ketiga, ada normalisasi. Proses pemanasan material hingga suhu di atas kritis lalu didinginkan di udara untuk memperbaiki sifat mekanis dan struktur mikro. Yang keempat, ada perlakuan permukaan. Perlakuan permukaan, teknik modifikasi permukaan material seperti nitriding, carbonizing, dan kementasi untuk meningkatkan ketahanan aus dan kekerasan. Oke, lanjut. Aplikasi dan manfaat annealing dan perlakuan panas. Aplikasi dalam industri. Pengerasan atau annealing dan perlakuan panas banyak diterapkan pada industri manufaktur, kereta api, konstruksi, otomotif, dan pesawat terbang untuk meningkatkan sifat mekanis komponen-komponen yang kritis. Yang kedua, manfaat meningkatkan untuk kerja.
Proses ini dapat meningkatkan kekuatan, kekerasan, ketangguhan, dan umur pakai material, sehingga meningkatkan performa dan keandalan komponen dalam penggunaan. Yang ketiga, penghematan biaya produksi. Dengan memperbaiki sifat-sifat material, pengerasan atau annealing, dan perlakuan panas dapat mengurangi biaya produksi akibat menurunnya tingkat kerusakan dan kegagalan komponen. Yang keempat atau yang terakhir, peningkatkan keamanan dan keselamatan. Sifat material yang lebih baik berkat proses ini dapat meningkatkan keamanan penggunaan pada aplikasi-aplikasi kritis seperti otomotif, pesawat, dan konstruksi bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, analis, dan perlakuan panas. Mungkin langsung saja saya jelaskan tentang analis dan perlakuan panas. Pengertian analis dan perlakuan panas. Analis dan perlakuan panas merupakan salah satu proses penting dalam industri manufaktur, konstruksi, dan penelitian. Proses ini melibatkan pengujian material, pengamatan perubahan sifat fisik dan kimia, serta penerapan teknik-teknik pemanasan untuk mengoptimalkan kinerja dan ketahanan suatu produk. Dengan pemahaman yang mendalam tentang analis dan perlakuan panas, para insinyur dan ilmuwan dapat mengembangkan produk yang lebih kuat, tahan lama, dan efisien. Dalam bab ini, kita akan menjelajahi definisi, tujuan, jenis-jenis, prinsip dasar, serta aplikasi praktis dari analis dan perlakuan panas dalam berbagai industri. Oke, lanjut. Definisi analis dan perlakuan
panas. Analis dan perlakuan panas adalah serangkaian proses yang melibatkan pengujian, pengamatan, dan modifikasi sifat-sifat fisik dan kimia dari suatu material atau bahan. Tujuan utama dari analis dan perlakuan panas adalah untuk memahami karakteristik dan kinerja material serta mengoptimalkan sifat-sifatnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi tertentu. Proses ini mencakup berbagai teknik seperti pengujian mekanis, analis struktur mikro, pengukuran sifat termal, serta perlakuan pemanasan, pendinginan, dan pengerjaan mekanis. Analis dan perlakuan panas memegang peranan penting dalam berbagai industri seperti manufaktur logam, pembuatan semikonduktor, konstruksi, dan penelitian material baru. Hasil analis dan perlakuan panas yang tepat dapat membantu meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan efisiensi produk, serta mengembangkan inovasi material yang lebih baik. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini, para insinyur dan ilmuwan dapat merancang dan membuat produk yang lebih unggul dan berdaya saing. Oke, lanjut. Analis pengaruh perlakuan panas terhadap kekerasan dan struktur mikromaterial yang digunakan sebagai alat potong kulit sepatu. Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi pada material setelah mengalami perlakuan panas dan bekerja pada temperatur tertentu sebagai alat potong kulit sepatu dalam waktu tertentu, sehingga mendapatkan perbandingan hasil pengujian dari masing-masing material menggunakan metode Brinell dan metode Vickers serta metode metalografi untuk mengetahui struktur mikro yang terjadi akibat proses perlakuan panas yang dialami oleh material tersebut. Hasil pengujian kekerasan menunjukkan adanya perubahan kekerasan yang meningkat
akibat perlakuan panas. Dari data yang didapat dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai kekerasan suatu material tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pemotongan kulit sepatu, sehingga untuk pemotongan kulit sepatu tidak harus menggunakan material yang memiliki tingkat kekerasan tinggi, melainkan bisa juga dengan menggunakan material dengan tingkat kekerasan sedang atau lebih rendah. Tingginya standar mutu material yang sering menjadi tuntunan konsumen, serta proses pembuatan cetakan dikerjakan dengan cara machining maupun pengecoran sampai terbentuk cetakan, di mana selama proses pengerjaan tersebut tidak pernah lepas dari perlakuan panas terhadap material produksi. Oke, lanjut. Tujuan dan manfaat analis dan perlakuan panas. Analis dan perlakuan panas memiliki tujuan dan manfaat yang sangat penting dalam berbagai industri. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan mengoptimalkan sifat-sifat fisik, kimia, dan mekanis dari suatu material ataupun bahan. Dengan melakukan serangkaian pengujian, penelitian, dan modifikasi, para peneliti dan insinyur dapat mengetahui karakteristik material secara mendalam, serta mengembangkan produk yang lebih kuat, tahan lama, dan efisien. Manfaat yang dapat diperoleh dari analis dan perlakuan panas antara lain: yang pertama, peningkatan kekuatan, kekerasan, dan ketahanan material. Optimalisasi sifat-sifat termal, listrik, dan magnetik. Pemahaman yang lebih baik tentang struktur mikroskopik dan komposisi bahan. Pengembangan produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kelima, peningkatkan efisiensi proses produksi dan pengurangan biaya. Yang keenam, jaminan kualitas dan keandalan produk yang dihasilkan. Dengan mempelajari dan menerapkan analis dan perlakuan panas secara komprehensif, para insinyur dan ilmuwan dapat mempercepat inovasi, meningkatkan produktivitas, dan memberikan solusi yang lebih baik
bagi berbagai industri. Oke, lanjut. Ada jenis-jenis analis dan perlakuan panas. Dalam dunia industri dan penelitian, terdapat berbagai jenis analis dan perlakuan panas yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan sifat-sifat material. Analis komposisi kimia adalah salah satu metode yang umum digunakan untuk menentukan kandungan unsur-unsur penyusun suatu bahan. Analis struktur mikro memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari struktur kristal dan morfologi permukaan pada skala mikroskopik. Pengujian mekanis seperti uji tarik, uji impact, dan uji kekerasan juga penting untuk mengukur properti fisik material. Di sisi lain, perlakuan panas melibatkan serangkaian proses pemanasan, pendinginan, dan pengerjaan mekanis yang bertujuan untuk memodifikasi struktur dan sifat-sifat bahan. Beberapa contohnya adalah perlakuan pengerasan untuk meningkatkan kekerasan logam, perlakuan tempering untuk meningkatkan ketangguhan, serta perlakuan rekristalisasi untuk mengubah struktur kristal bahan. Selain itu, analis termal seperti diferensial scanning calorimetry atau DSC dan thermogravimetry analysis atau TGA juga berperan penting dalam mengukur sifat-sifat termal material seperti titik lebur, titik transisi gelas, dan stabilitas termal. Teknik-teknik ini membantu para insinyur merancang proses produksi yang optimal dan mengembangkan material yang lebih unggul. Oke, lanjut. Prinsip dasar analis dan perlakuan panas. Analis dan perlakuan panas didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental ilmu material dan termodinamika. Salah satu prinsip utamanya adalah hubungan antara struktur, sifat, dan kinerja material. Dengan memahami bagaimana struktur mikroskopik dari suatu bahan mempengaruhi sifat-sifatnya, para insinyur dapat merancang dan memodifikasi material untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Selain itu, prinsip perpindahan panas juga
menjadi dasar penting dalam perlakuan panas. Teknik-teknik seperti pemanasan, pendinginan, dan quenching membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme perpindahan energi termal untuk memastikan hasil yang optimal. Faktor-faktor seperti suhu, laju pemanasan atau pendinginan, serta waktu tahan perlakuan harus dikendalikan dengan seksama. Prinsip transformasi fase juga berperan kunci dalam analis dan perlakuan panas. Perubahan struktur kristal, pembentukan fasa baru, serta transisi antara fasa padat, cair, dan gas diatur oleh hukum-hukum termodinamika. Pemahaman tentang diagram fase dan kinetika transformasi fase membantu para peneliti memprediksi dan mengendalikan sifat-sifat material secara lebih akurat. Oke, lanjut. Peralatan dan instrumen yang digunakan dalam melakukan analis dan perlakuan panas. Berbagai macam peralatan dan instrumen mutakhir digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan handal. Salah satu instrumen utama dalam spektrometer yang dapat mengidentifikasi dan mengukur komposisi unsur-unsur dalam suatu material. Selain itu, mikroskop elektronik juga berperan penting dalam mengamati struktur mikro bahan pada skala nano dan mikrometer untuk mengukur sifat termal. Differential Scanning Calorimeter atau DSC dan Thermography Analyzer atau TGA digunakan untuk menentukan titik lebur, titik transisi gelas, dan stabilitas termal. Dalam proses perlakuan panas, instrumen seperti dapur pemanas dan quenching tank diperlukan untuk mengontrol parameter suhu, waktu, dan laju pemanasan atau pendinginan. Mesin uji tarik, uji impact, dan uji kekerasan juga dimanfaatkan untuk mengukur sifat mekanis bahan sebelum dan setelah perlakuan panas. Kemajuan teknologi telah menghadirkan alat-alat digital dengan kemampuan analis yang lebih presisi, sehingga memungkinkan para insinyur untuk mengembangkan material yang lebih unggul dan inovatif. Oke, lanjut.
Oke, lanjut. Proses pelaksanaan analis dan perlakuan panas. Dalam melakukan analis dan perlakuan panas, terdapat serangkaian prosedur yang harus diikuti dengan teliti untuk memperoleh hasil yang akurat dan andal. Proses ini biasanya dimulai dengan persiapan sampel, dilanjutkan dengan pengujian dan pengamatan, serta diakhiri dengan interpretasi data dan penerapan perlakuan panas yang sesuai. Persiapan sampel mencakup pemotongan, pembubuhan, dan penghalusan spesimen agar dapat diuji dengan tepat. Setelah itu, pengujian komposisi kimia dilakukan untuk mengetahui kandungan unsur-unsur penyusun material. Selanjutnya, analis struktur mikro menggunakan mikroskop elektronik dilakukan untuk mengamati morfologi dan susunan kristal bahan. Pada tahap perlakuan panas, proses pemanasan dan pendinginan harus dikendalikan secara seksama untuk mencapai sifat-sifat yang diinginkan. Faktor-faktor seperti suhu, laju pemanasan atau pendinginan, serta waktu tahan perlakuan harus dioptimalkan sesuai dengan jenis material dan aplikasi yang dituju. Contohnya, perlakuan penggarasan pada logam baja dapat dilakukan dengan memanaskan bahan hingga mencapai temperatur austenisasi, lalu dilanjutkan dengan proses quenching untuk meningkatkan kekerasan. Setelah itu, perlakuan tempering dapat dilakukan untuk meningkatkan ketangguhan material. Seluruh tahapan tersebut harus didokumentasikan dengan baik sehingga dapat dijadikan referensi untuk pengembangan produk di masa mendatang. Dengan mengikuti prosedur analis dan perlakuan panas secara komprehensif, para insinyur dan peneliti dapat menghasilkan material yang memenuhi standar kualitas dan memaksimalkan kinerjanya. Oke, lanjut. Mari kita lanjut. Interpretasi hasil analis dan perlakuan panas. Interpretasi hasil analis dan perlakuan panas merupakan tahap kunci dalam memahami karakteristik dan sifat-sifat material secara mendalam. Melalui proses ini, para insinyur dan ilmuwan dapat menerjemahkan data-data yang diperoleh dari berbagai pengujian menjadi informasi yang bermanfaat untuk pengembangan produk. Analis komprehensif terdapat hasil pengukuran
komposisi kimia, struktur mikroskopik, serta sifat-sifat fisik, mekanis, dan termal akan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja suatu material. Interpretasi yang tepat dapat membantu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dari suatu bahan. Misalnya, jika hasil pengujian menunjukkan adanya porositas atau inhomogenitas struktur, maka perlu dilakukan perbaikan pada proses manufaktur atau perlakuan panas yang diterapkan. Sebaliknya, jika material menunjukkan sifat-sifat yang unggul, maka dapat dipertimbangkan untuk aplikasi yang lebih menantang. Dengan demikian, interpretasi hasil analis dan perlakuan panas menjadi fondasi yang vital bagi proses inovasi dan pengembangan produk yang lebih kompetitif. Oke, lanjut. Aplikasi analis dan perlakuan panas dalam industri. Analis dan perlakuan panas memiliki aplikasi yang luas dan sangat penting dalam berbagai industri. Di sektor manufaktur logam, teknik-teknik seperti perlakuan, pengerasan, tempering, dan rekristalisasi digunakan untuk memperkuat, meningkatkan ketahanan, dan mengubah sifat-sifat logam sesuai kebutuhan. Misalnya komponen mesin otomotif dan peralatan berat sering menjalani perlakuan panas untuk mencapai kekuatan dan keandalan yang optimal. Dalam industri semikonduktor, analis komposisi kimia dan struktur mikro bahan memegang peranan kunci untuk menghasilkan chip, transistor, dan perangkat elektronik yang berkinerja tinggi. Pemantauan suhu, tekanan, dan laju pemanasan atau pendinginan juga penting untuk menjaga integritas dan kualitas produk semikonduktor. Di sektor konstruksi, analis dan perlakuan panas dimanfaatkan untuk menguji kekuatan, ketahanan, dan durabilitas bahan-bahan bangunan seperti baja, beton, dan kayu. Hasil pengujian ini membantu para insinyur memastikan keamanan dan ketahanan struktur bangunan terhadap beban, korosi, dan faktor lingkungan. Bahkan dalam bidang bioteknologi dan farmasi, analis termal digunakan untuk mempelajari stabilitas dan degradasi senyawa, obat-obatan, serta biomaterial. Informasi ini berguna untuk mengembangkan formulasi dan proses produksi
yang lebih efektif dan aman. Oke, lanjut. Kesimpulan dan saran. Analis dan perlakuan panas merupakan rangkaian proses fundamental dan dalam pengembangan material yang unggul dan inovatif. Melalui serangkaian pengujian, penelitian, dan modifikasi, para ilmuwan dan insinyur dapat memahami karakteristik material secara mendalam serta mengoptimalkan sifat-sifatnya sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Teknik-teknik seperti analis komposisi kimia, pengamatan struktur mikro, pengujian mekanis, dan perlakuan pemanasan pendinginan berperan penting dalam meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan efisiensi produk di berbagai industri. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penguasaan konsep dan praktik analis serta perlakuan panas menjadi fondasi vital bagi proses inovasi dan pengembangan material yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah meningkatkan investasi dalam pengadaan peralatan dan instrumen mutakhir untuk analis dan perlakuan panas guna menghasilkan data yang lebih akurat dan andal. Memperkuat kolaborasi antara industri dan akademisi untuk mempercepat alih teknologi dan penerapan hasil penelitian terkini. Mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi bagi para insinyur dan teknisi agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan analis dan perlakuan panas. Mendorong penelitian dan pengembangan material baru yang lebih unggul melalui pemanfaatan teknik, analis, dan perlakuan panas yang komprehensif. Dengan komitmen dan upaya yang konsisten, analis dan perlakuan panas dapat menjadi kunci bagi kemajuan industri dan teknologi di masa depan. Optimalisasi peran dan penerapan teknik-teknik ini akan membantu menghasilkan produk-produk yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing tinggi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan itu hasil presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.